Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajeng Fadia Rizky Atsilah dengan akhir NIM 014, Ahmad Faisal Al-Mumni dengan akhir NIM 025, Siti Inayah dengan akhir NIM 041, dan saya sendiri Zilal Arsilah dengan akhir NIM 044 ingin mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah berjudul Reksadana Syariah. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama tentang pengertian reksadana syariah, yang kedua sejarah reksadana syariah, yang ketiga dasar hukum reksadana syariah, yang keempat prinsip reksadana syariah, lalu mekanisme dan akad reksadana syariah, dan perbedaan reksadana dan reksadana syariah, lalu keuntungan dan resiko reksadana syariah, dan yang terakhir kajian fatwa DSN MUI reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah berasal dari kata reksa yang berarti kelola atau pelihara, dana yang berarti uang, dan syariah yang berarti ada aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapatkan izin dari Bapepam. Sedangkan, menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dengan kata lain, reksadana syariah dapat dirumuskan sebagai reksadana yang cara pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Sejarah reksadana. Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika, ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk The Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada tahun 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup ataupun closed-end fund. Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip The Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka pada tahun 1997. Perusahaan sekularitas milik negara PT Dana Reksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Kemudian Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997. Maka dihadirkannya produk reksadana syariah yang bernama Dana Reksa Syariah. Dana Reksa Syariah dikenal pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1997. Ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa Saham pada bulan Juli tahun 1997. Nah, reksadana syariah ini pertama kali didirikan berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu KIK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, dasar hukum reksadana syariah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tepatnya pada bab 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini mengatur mengenai reksadana. Secara garis besar, bab ini membahas tentang yang pertama bentuk hukum reksadana, yang kedua perizinan reksadana, yang ketiga kontrak penyimpanan kekayaan, dan yang terakhir ketentuan lain-lainnya. Yang kedua ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang reksadana terproteksi, reksadana dan dengan penjaminan, dan reksadana indeks. Pada POJK nomor 48 tahun 2015
mengatur tentang pedoman pengelolaan reksadana yang memiliki karakteristik khusus, yaitu reksadana terproteksi, jenis reksadana yang memberikan perlindungan sebagian atau seluruh nilai investasi awal nasabah. Yang kedua, reksadana dengan penjaminan, yaitu reksadana yang nilai investasinya dijamin oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, reksadana indeks, yaitu reksadana yang kinerja investasinya mengikuti pergerakan indeks pasar tertentu. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2014 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Dan yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penerbitan dan pensyaratan reksadana syariah. Kemudian, POJK ini secara khusus mengatur mengenai reksadana syariah. Reksadana ini merupakan instrumen investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan yang terakhir, Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dari fatwa ini mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta sohibul mal maupun manajer investasi sebagai wakil sohibul mal. Dengan pengguna investasi, reksadana merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana yang berasal dari pemodal untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Prinsip reksadana syariah. Pertama, tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan syubhat. Kedua, tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan. Tiga, tidak menyelenggarakan perjudian. Keempat, tidak melakukan kegiatan yang melanggar tata susila manusia atau pornografi. Kelima, tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba. Yang keenam, tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia. Yang ketujuh, tidak memproduksi rokok. Selanjutnya, mekanisme reksadana syariah. Mekanisme reksadana syariah yaitu pertama, investor mengumpulkan dana-dana dan dana tersebut dialokasikan kepada manajer investasi. Lalu manajer investasi itu sebagai wakil yang mengelola dana tersebut. Lalu dana tersebut akan dijadikan berupa saham syariah, saham korporasi, sukuk negara, atau instrumen pasar uang syariah dan sekuritas syariah lainnya. Ketika instrumen-instrumen tadi berjalan, maka keuntungan investasi diterima investor jika penyertaan reksadana dijual. Maka keuntungan-keuntungan tersebut akan dibagi oleh investor kepada manajer investasi. Selanjutnya, akad reksadana syariah. Yang pertama, akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah dilakukan saat transaksi antara pemodal dengan manajer investasi berlangsung. Akad wakalah digunakan dalam kontrak antara investor dengan manajer investasi sebagai perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dalam akad wakalah bil ujroh, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau barang, dan besarnya imbalan disepakati bersama antara pemberi kuasa dan wakil sebelum akad wakalah dilaksanakan. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah dilakukan antara manajer investasi dan investor. Dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, manajer investasi akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola modal dalam akad mudharabah. Namun bukan sebagai mudharib murni, karena reksadana syariah menginvestasikan kembali uang dalam bisnis penerbit melalui pembelian efek syariah. Adapun ketentuan dalam akad mudharabah dalam reksadana syariah antara lain, yang pertama, manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian atas pengelolaan dan investasi yang telah dipercayakan. Pembagian keuntungan antara investor diwakili oleh manajer investasi akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada investor. Yang kedua, risiko yang ditanggung oleh investor hanya dari dana yang telah diberikan. Manajer investasi sebagai wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi, kecuali akibat dari kelalaiannya sendiri. Perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Yang pertama yaitu dilihat dari pengelolaannya. Jika reksadana syariah itu dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional itu dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang kedua yaitu isi portofolio. Reksadana syariah itu menggunakan efek syariah seperti saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan reksadana konvensional itu berupa efek syariah, efek non-syariah seperti obligasi, dan saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi. Yang ketiga yaitu mekanisme pembersihan kekayaan reksadana. Jika reksadana syariah, itu terdapat mekanisme pembersihan kekayaan dari dana yang tidak diakui sebagai nilai aktiva bersih atau NAB. Sedangkan jika di reksadana konvensional itu tidak ada sistem cleansing. Yang keempat yaitu dari pengelola. Nah, jika reksadana syariah itu dikelola oleh manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Sedangkan reksadana konvensional itu dikelola oleh manajer investasi. Yang terakhir yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jika di reksadana syariah itu ada DPS, sedangkan pada reksadana konvensional itu tidak ada. Keuntungan reksadana syariah yang pertama yaitu
diversifikasi. Maksudnya, diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat resiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan resiko atau memperkecil resiko. Yang kedua yaitu kemudahan investasi. Reksadana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan dengan investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional tidak perlu bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut. Yang terakhir yaitu likuiditas. Investor yang membeli reksadana dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, reksadana jauh lebih liquid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada resiko reksadana syariah. Reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko, antara lain yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek seperti saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Yang kedua yaitu ada resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kepada atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Resiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka. Resiko ini dikenal juga sebagai redemption effect. Yang ketiga yaitu ada resiko one prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, one prestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, ialah bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Yang terakhir yaitu ada resiko politik dan ekonomi. Resiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Selanjutnya, ada kajian fatwa DSN MUI. Fatwa nomor 20/DSN MUI/4 Romawi/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang pertama yaitu ada mekanisme operasional reksadana syariah. Antara pemodal dengan manajer investasi menggunakan sistem wakalah, dan antara manajer investasi dan penggunaan investasi menggunakan sistem mudharabah. Yang kedua yaitu ada hubungan dan hak pemodal. Pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi sesuai ketentuan dalam prospektus. Selanjutnya, pemodal secara kolektif berhak atas hasil investasi. Selanjutnya, pemodal menanggung resiko investasi. Selanjutnya, pemodal berhak menambah atau menarik penyertaan kapan saja. Selanjutnya, pemodal berhak atas hasil investasi hingga penyertaan ditarik. Selanjutnya, dana pemodal disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Selanjutnya, pemodal mendapatkan bukti kepemilikan berupa unit penyertaan reksadana syariah. Yang ketiga yaitu ada pemilihan dan pelaksanaan investasi. A. Jenis dan instrumen investasi. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti saham, deposito, dan surat hutang. Dan ada pun jenis usaha emiten. Investasi hanya dapat perusahaan dengan kegiatan usaha halal. Usaha yang dilarang mencakup yang pertama yaitu adalah perjudian atau perdagangan haram. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional. Yang ketiga, produksi atau distribusi makanan, minuman haram, dan produk yang merusak moral. Yang selanjutnya itu ada transaksi yang dilarang, seperti spekulitas atau transaksi goror seperti najasi atau penawaran palsu. Yang kedua ada bai' al-ma'dum, seperti penjualan barang yang belum dimiliki. Selanjutnya ada insider trading, yaitu penggunaan informasi orang dalam. Yang keempat, investasi pada perusahaan dengan hutang dominan seperti nisbah hutang yang kurang dari 82%. Yang keempat itu ada penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi dibagi secara proporsional kepada pemodal. Manajer investasi wajib memisahkan pendapatan halal dan non halal. Selanjutnya ada jenis penghasilan investasi seperti saham, obligasi syariah, surat berharga pasar uang syariah, dan deposito. Kesimpulannya yaitu fatwa ini memberikan pedoman operasional dan prinsip investasi dalam reksadana syariah yang sesuai dengan syariah Islam. Kegiatan usaha atau instrumen investasi serta jenis transaksi wajib bebas dari unsur riba, gharar, dan non halal dengan pengawasan transparan oleh manajer investasi dan bank kustodian.